Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita hati yang jauh lebih indah daripada seindah apapun penampilan kita. Hati yang jauh lebih kaya dari sebanyak apapun harta yang kita miliki. Hati yang lebih bening daripada sebening apapun air yang kita minum. Karena ternyata tiada pernah kemuliaan hakiki kecuali dimiliki bagi orang yang qalbun salim. Orang yang berhati sehat, selamat, hati indah, hati penuh barokah. Tahap selanjutnya adalah aku menyenangkan bagimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita, beliau adalah suri tauladan. Sorry tauladan bagi kita, maaf. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, sudah menjadi contoh yang sebaik-baik contoh. Beliau adalah puncak kemuliaan, puncak prestasi. Dalam buku 100 tokoh orang paling berpengaruh dalam sejarah, katanya ya, itu ternyata satu-satunya manusia yang paling dahsyat pengaruhnya dalam peradaban manusia itu adalah orang bernama Muhammad, nabinya umat Islam. Beliau bukan seorang muslim, tapi objektif sejarah menulis demikian. Nah, rekan-rekan sekalian, ibu, bapak, dan para pemirsa, di balik kesuksesan yang begitu dahsyat dan monumental, ternyata ciri yang paling khas dari Rasul ini adalah setiap orang yang berjumpa dengan beliau itu senang hatinya. Mengapa? Karena wajahnya yang jernih, cerah. Enak sekali lihat wajah Rasul tuh. Nggak cemberut. Kalaupun beliau marah, hanya merah saja wajahnya. Dan kata-katanya itu terjaga. Senyum selalu tersungging di bibirnya. Senyum tulus, Bu. Sehingga orang tuh baru juga ketemu tuh udah, rasanya tuh tercerahkan. Maka kita pun harus mulai ini. Tapi kan Rasul sih cakep. Kita nggak boleh kecewa dengan model wajah kita. Memang udah begitu jatahnya, ya. Mau dioperasi plastik juga nggak berguna kalau dalamnya busuk. Masalah cantik rupawan itu tidak identik dengan kemuliaan. Maaf ya, banyak orang yang diberi rupa jelita sementara oleh Allah, tapi kalau hatinya busuk dia nista tuh. Bahkan dia menggelincirkan orang banyak, menggelincirkan laki-laki atau wanita gara-gara penampilannya. Jadi seorang guru kami, ya subhanallah, ya di Makkah, Bu, ada orang yang dari Afrika, kulitnya hitam. Tapi setiap bertemu dengan beliau tuh nggak bicara aja udah sejuk sekali. Mengapa? Senyumnya tulus, bening sekali. Sepertinya kasih sayang yang di hatinya tuh terpancar dari wajahnya. Maka mulai saat ini, para pemirsa yang budiman, marilah kita bertekad, walaupun bangsa kita lagi pusing seperti ini, wajah tetap cerah, senyum tulus tetap tersungging. Setuju? Coba bagaimana? Wah, kok bunyi di sini senyumnya ya? Tidak usah pakai bunyi senyum tuh ya. Bahkan senyum itu sedekah ya. Jangan sia-siakan kebaikan sekecil apapun. Kemudian kita juga harus mulai membudayakan senang menyapa. Kita tuh pelit nyapa tuh, Bu. Ini maaf ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan berkunjung ke sebuah kota di Australia, di Perth gitu kalau tidak salah, saya sampai heran itu, mereka tuh selalu menyapa. Baru juga jalan-jalan, padahal tidak kenal sama sekali. Good morning, morning, begitu saya. Have a nice day, nice, begitulah. Saya dan istri sampai tidak habis pikir, sedang naik sepeda disapa, di toko disapa. Padahal tua muda siapa yang duluan nyapa? Ini mereka belum mengenal Islam. Kita sering mencemooh peradaban barat jelek. Padahal peradaban Islam yang sebetulnya harusnya kita, apalagi kan beda. Good morning, selamat pagi dengan assalamualaikum tuh beda. Kalau selamat pagi, pagi yang diselamatin.
Sedangkan yang bersangkutan belum tentu didoakan, ya nggak? Good morning, morning yang di goodin, ya mungkin begitu. Tapi assalamualaikum, semoga keselamatan bagimu. Doa ini. Warahmatullahi, tuh rahmat yang dimintakan. Wabarakatuh, barokah dari Allah. Ini doa. Tapi kita pelit. Masya Allah, itu kita ketemu aja. Maaf, ini juga jangan-jangan belum berkenalan satu sama lain ya. Kita duduk aja kadang-kadang Jumatan misalkan ya di masjid. Gek duduk. Ini sebelahannya apa? Padahal satu masjid, satu saf, dampingan. Kenapa ya? Ibu, Bapak, para pemirsa yang budiman, kita tuh entah kenapa energi untuk memulai menyapa tuh berat. Padahal apa resikonya? Tidak mungkin digigit, betul tidak misalkan? Tidak mungkin dicubit, gara-gara kita nyapa dicubit, tidak. Mungkin inilah kelemahan yang harus diperbaiki. Sahabat Rasulullah SAW itu ada yang pergi ke pasar, Bu, tiap pagi. Bukan untuk belanja, bukan untuk melihat barang, hanya untuk menyebarkan salam. Rasulullah itu selalu menganjurkan untuk menyapa terlebih dahulu. Kemuliaan seseorang itu, kalau orang membalas kebaikan, itu balasan namanya juga ya. Tapi memulai berbuat kebaikan, inilah yang akan menjadi ciri-ciri keutamaan. Ada seorang ulama yang mengatakan, maaf ini mohon dikoreksi kalau salah ya, hitung-hitungan salam itu katanya pahala totalnya 70. 69 diberikan kepada yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Dan 1 diberikan kepada yang menjawab. Wah, rugi dong cuman 1. Lebih baik nggak jawab aja. Dosa tidak menjawab salam ya, karena hukum menjawab salam apa? Wajib. Kita bukan hitung-hitungan pahalanya, tapi kalau toh benar ya, berarti Allah Subhanahu wa taala 69 kali lebih menyukai orang-orang yang mengawali berbuat kebaikan. Nah lah, perkara pahala hitungan Allah, bagaimana Allah saja. Tapi bagaimana ini kita menjadi orang yang selalu termotivasi, senang sekali, produktif membuat orang lain bahagia. Ya, assalamualaikum, sapa, tangan yang bagus. Mohon ini jangan sampai terlalu kencang ya. Karena ada beberapa teman-teman yang biasanya suka push up, latihan bela diri, menwa atau tentara kalau salaman ini adalah kezoliman ya. Hati-hati ini bagi yang jago push up atau binaragawan, binaraga, nggak boleh nyebut binaragawati, nanti imajinasinya terganggu ya. Baik, nah itu senyum, nyapa, kemudian kita juga jangan sungkan untuk pilih kata-kata yang paling bagus. Sapa dengan cara yang paling arif kepada orang lain. Ya, yang membuat orang tuh senang. Kata-kata tuh yang sopan, lembut. Nabi Muhammad tuh bicaranya tuh lembut sekali. Ya, santun sekali. Kain belacu dengan kain sutra, mana yang lebih mahal? Mana yang lebih disukai? Ya, terutama bagi apa sebabnya? Halus, lembut. Jalan hot mic yang halus dengan jalan di kampung yang renjul, mana yang lebih disukai? Apa sebabnya? Halus. Ibu pilih kulit mending seperti kodok atau halus? Halus. Standar lupanya ya, pada umumnya kehalusan itu selalu meningkatkan nilai. Oleh karena itu marilah saudara-saudaraku, para pemirsa dimanapun, kita pilih bahasa yang paling halus, yang paling sopan, yang paling bersih. Nikmati hidup penuh dengan kemuliaan. Setuju tidak nih? Silakan lengkapi nih. Apa kira-kira yang paling menyenangkan untuk dalam bergaul? Atau ada pertanyaan, silakan. Ya, ada? Ya, silakan. Gini, kebetulan saya sebagai pelatih bela diri ya, suatu bela diri, saya juga pengen menerapkan gimana saya bisa menyenangkan para siswanya gitu. Tapi pada suatu waktu kita dihadapkan kondisi yang kita harus tegas, kita harus keras gitu loh. Misalnya pada waktu latihan fisik atau pada waktu ujian. Jadi apa yang harus saya lakukan agar mereka itu tetap senang kepada saya, tapi tetap mengena gitu loh materinya gitu. Iya, katanya disiplin itu harus tegak dengan kekerasan dan kekasaran. Alhamdulillah kami mencoba